Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Felistia Delita Mustafa dari kelas P, jurusan Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 245103071111088. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan strategi memajukan agroindustri keripik belut di kota Yogyakarta. Agroindustri itu sendiri adalah suatu sistem industri yang mencangkup kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah dengan memanfaatkan teknologi, manajemen, dan rekayasa untuk menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Karakteristik agroindustri antara lain berbasis sumber daya pertanian, mengolah bahan baku pertanian menjadi produk siap konsumsi, mengintegrasikan kegiatan on-farm dan off-farm, juga yang pastinya menciptakan nilai tambah ekonomi. Tujuan agroindustri antara lain meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, juga memperpanjang umur simpan produk pertanian. Selanjutnya ada pembahasan potensi dan perkembangan keripik belut di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah yang kaya akan hasil perikanan. Karena itu, keripik belut merupakan salah satu komoditas unggul yang memiliki potensi besar di Yogyakarta. Produk keripik belut sendiri memiliki cita rasa yang gurih dan tekstur yang renyah, sehingga diminati oleh berbagai kalangan, baik sebagai oleh-oleh wisatawan maupun camilan lokal. Dan salah satu faktor yang lain juga karena dukungan kondisi geografis yang subur dan sumber air yang melimpah di kawasan Yogyakarta. Jenis belut yang biasanya dipakai untuk keripik yang paling laku adalah belut sawah. Dikarenakan harganya yang relatif murah, ketersediaannya yang melimpah, tekstur daging yang ideal untuk keripik, dan kualitas yang memenuhi standar produksi keripik di Jogja. Proses pembuatan keripik belut diawali dengan tahapan pembersihan, pemotongan, marinasi, pengolahan, penggorengan, dan yang terakhir pengemasan. Industri keripik belut di Yogyakarta dari sentra produksi tersebar di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan daerah persawahan. Karakteristik usaha keripik belut dalam skala mikro dan kecil, home industry ataupun usaha keluarga. Pelaku usahanya biasanya mayoritas petani, ibu rumah tangga ataupun kelompok usaha produktif. Penyebaran pasar keripik belut di Yogyakarta tersebar di pasar-pasar lokal, kawasan wisata seperti Borobudur, ataupun pusat pembelajaran oleh-oleh seperti Malioboro. Di sisi lain, perkembangan industri keripik belut semakin pesat dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas lokal. Berbagai pelatihan produksi, inovasi, pengemasan, dan sertifikasi keamanan pangan diberikan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Namun tantangan yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku dan persaingan dengan produk serupa dari daerah lain. Oleh karena itu, diversifikasi produk dan optimalisasi pemasaran berbasis digital menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan komoditas ini ke depan. Diversifikasi produk dilakukan dengan mengembangkan varian baru dari keripik belut yang sesuai dengan preferensi pasar. Misalnya, produsen dapat menciptakan rasa baru seperti pedas manis, balado, keju, atau barbecue untuk menarik konsumen yang menyukai variasi rasa. Selain itu, produk dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti rempah-rempah lokal untuk menonjolkan keunikan daerah. Pengemasan juga bisa diubah menjadi lebih modern dan praktis. Misalnya dalam bentuk kemasan sekali makan, kemasan ekonomis, atau bahkan kemasan yang berisi hadiah-hadiah. Tidak hanya itu, produsen dapat memproduksi olahan turunan dari belut, seperti abon dari belut atau sambal belut untuk menambah pilihan produk yang ditawarkan. Optimalisasi pemasaran berbasis digital dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan berbagai platform online seperti media sosial, e-commerce, dan situs web resmi. Pelaku usaha dapat membuat konten menarik di media sosial seperti video pendek tentang proses pembuatan keripik belut untuk meningkatkan brand awareness. Platform e-commerce produk harus disertai deskripsi yang jelas, foto berkualitas tinggi, serta promo seperti diskon atau bundling untuk menarik pembeli. Selain itu, penggunaan strategi digital seperti SEO dan iklan berbayar di sosial media dapat membantu menjangkau lebih banyak calon konsumen. Kolaborasi dengan influencer lokal juga efektif untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.